Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat kudapan yang pasti rasanya enak, bahan mudah dicari, dan anti gagal. Asalkan teman-teman ikuti step by stepnya ya. Ini cocok juga untuk buah tangan kalau kita mau main ke rumah teman, atau bisa juga jadi ide jualan ya. Dijamin laris manis karena memang rasanya sangat lembut. Bolu tape yang lembut dan anti gagal. Yuk kita masak. Tape singkong kurang lebih 200 gram. Ini tadi kebetulan ada tukang tape lewat, saya beli harga 5.000 ya. Lumatkan tape dengan garpu sambil dibuang sumbu atau tulangnya. Dilumatkan hingga benar-benar halus dan bersih dari sumbu singkongnya ya teman-teman. Dan tambahkan 1 saset susu kental manis. Lalu ratakan. Dan tambah 1 bungkus santan instan, saya pakai santan kara ukuran kecil ya. Dan ratakan kembali. Untuk santan instan ini tidak wajib ya teman-teman, bisa di skip, tapi kalau pakai itu akan lebih enak. Setengah gelas minyak goreng. Minyak goreng bisa diganti dengan mentega yang dicairkan ya teman-teman. Karena saya malas mencairkan mentega, jadi saya pakai minyak goreng. Setengah sendok teh garam. Bila teman-teman menggunakan mentega, tidak perlu diberi garam ya, karena mentega sudah asin. Aduk hingga tercampur rata, lalu sisihkan. Di wadah lain siapkan 6 butir telur dan gula putih 250 gram. Tapi saya tidak pakai semua ya teman-teman, karena saya tidak suka terlalu manis. Jadi saya hanya memakai gulanya 200 gram saja. Dan vanili 1 bungkus serta SP setengah sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, gula bisa 250 gram ya. Kemudian mixer dengan speed terendah dulu ya. Dan berlahan-lahan dinaikkan ke speed yang tertinggi. Di mixer hingga berubah warna menjadi putih kental berjejak. Artinya warnanya sudah berubah menjadi putih pucat dan ada jejak dari mixer ya. Dan bila kita angkat mixer itu sudah terlihat teksturnya yang kental. Ini udah siap untuk kita campur dengan bahan yang lain ya teman-teman. Karena wadahnya kekecilan, jadi saya harus ganti wadah yang lebih besar. Saya tuang dulu ya. Lalu tambahkan tepung terigu 200 gram ke dalam adonan telur tadi. Berlahan-lahan aja ya teman-teman, jadi sedikit-sedikit aja, lalu diaduk, ditambah lagi. Itu tujuannya biar tidak menggumpal teman-teman. Jadi ini kunci sukses buat bolu, harus sabar ya teman-teman. Jadi berlahan-lahan, tidak bisa gerusah-gerusu. Dan masukkan juga adonan tape yang sudah kita buat tadi ya. Ini pun sama, jadi tidak bisa langsung sekali masuk. Jadi berlahan-lahan aja teman-teman, bisa 2 kali sampai 3 kali pembagian ya. Lalu diaduk, aduknya pun dengan teknik bolak-balik gitu ya teman-teman. Jadi tujuannya diaduk bolak-balik gini biar adonannya tetap mengembang ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan mixer lagi, cukup pakai spatula aja, diaduk bolak-balik sampai rata. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Karena proses pencampuran semua bahan ini pun penting ya teman-teman dalam membuat bolu, agar bolunya mengembang sempurna atau tidak bantet. Lalu siapkan loyang dan olesi dengan minyak goreng atau mentega. Tapi saya ini menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Olesi semua bagian dengan minyak goreng. Ini tujuannya agar nanti mudah waktu kita mengeluarkan bolunya. Lalu setelah itu berikan taburan tepung terigu sampai rata begini ya teman-teman. Lalu tuang adonan berlahan-lahan ya. Lalu ratakan dan hentak-hentakan agar udara yang terperangkap keluar ya.
Dan saya akan menggunakan keju sebagai toppingnya ya. Teman-teman bebas bisa menggunakan apa saja. Dan kebetulan ada kismis, jadi saya pun memakai kismis ya. Ini bisa bebas ya teman-teman, sesuai selera dan bahan yang ada aja. Dan sebelumnya pun saya sudah memanaskan oven ya. Jadi ini oven sudah panas. Lalu masukkan adonan kue bolu tadi ke dalam oven dan kita panggang kurang lebih 30 menit ya. Dan ini setelah dipanggang kurang lebih 30 menit. Ini bolunya sudah matang ya teman-teman. Jadi saya akan keluarkan dari loyangnya. Dan mengeluarkannya sangat gampang teman-teman, karena loyangnya sudah diolesi dengan minyak dan tepung terigu. Dan saya akan balik ya, agar toppingnya kelihatan di atas. Dan ini hasilnya teman-teman, mengembang sempurna dan cantik. Teman-teman bantu support channel saya ya, dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk yang belum subscribe. Sekarang coba kita potong ya, bagaimana hasil dalamnya. Ini benar-benar empuk dan lembut banget teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.